Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali saudaraku di channel Acarik Bonsai. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kesuksesan, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Ini di hadapan saya sudah ada satu buah bahan bonsai kelapa ya, yang kemarin saya tanam di polybag dengan ukuran tunas yang masih sangat pendek ya, baru nongol itu tunasnya. Saya tanam di polybag dan sekarang tunasnya sudah mulai lumayan panjang ya. Nah, sekarang saya akan melakukan program daun ya pada bahan bonsai kelapa ini. Jadi saya memprogram daun sejak awal, dari mulai tumbuh tunas seperti ini. Saya program daun agar nanti memiliki daun yang kerdil sejak awal ya. Silahkan disimak bagaimana caranya saya melakukan program daun pada bahan bonsai kelapa ini agar menghasilkan daun kerdil sejak awal. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali bagi saudaraku yang baru menemukan channel Acarik Bonsai, saya mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. Saya sudah memindahkan bahan ini ke tempat yang lebih leluasa ya, yang lebih luas, agar proses penyayatannya lebih enak ya, tidak sempit dan tidak terlalu bawah ya. Saya membuang rumputnya dulu ya, biar di media tanam ini bersih, tidak ditumbuhi rumput atau gulma ya, biar nanti nutrisi yang ada itu tidak terbagi oleh rumput yang ikut tumbuh di media tanam seperti ini. Dan media tanamnya juga saya rasa ini terlalu sedikit ya, jadi saya harus menambahkan media tanam nanti, karena bagian pangkal tunas ini tidak tertutupi oleh media tanam. Jadi kalau ini terbuka seperti ini, jadi pertumbuhan akarnya itu akan lambat. Jadi kita harus tutup si bagian pangkal tunas ini dengan media tanam agar nanti akar-akar baru tumbuh ya. Saya membersihkan bagian kelopak yang sudah menghitam kering seperti ini ya. Nah, ini sudah kering dan ini akarnya melingkar ke atas seperti ini ya. Ini kita rapihkan, di samping untuk terlihat lebih rapi juga, ini bisa sebagai langkah awal dalam membentuk batang ya. Jadi kalau kita merapikan si kelopak yang sudah mengering ini kan kelopak yang awal ketika tunas masih pendek itu menutupi tunas ya. Jadi kalau kita bersihkan ini, nanti batang akan terlihat ya, cepat terlihat, cepat terbentuk. Nah, kalau yang seperti ini kita bersihkan sajalah, kita potong agar tampilannya lebih rapi.
coba lakukan penyayatan seperti ini. Jadi yang keringnya saya buang seperti ini. Seperti ini saja kalau yang sudah kering. Jadi untuk memprogram daun kerdil sejak awal biasanya saya menggunakan teknik sayat mawar ya. Sayat mawar itu kita menyayat bagiannya kelopak seperti ini sekecil mungkin ya, dengan tujuan agar si kelopak ini cepat mengering dan si tunas yang dibungkus oleh kelopak ini akan cepat mekar. Jadi kalau dihilangkan atau disayat bagian kelopak yang menutupi tunas ini, jadi tunas itu nanti akan mekar ke samping dan otomatis ukurannya akan kecil ya, karena masih pendek dia sudah ke samping dan proses penuaannya itu lebih cepat ya karena terbuka ya. Kena angin, kena panas, dia akan cepat menua ya bagian daun itu. Dan mekarnya lebih awal kalau kita lakukan penyayatan seperti ini. Ini ada putih-putihnya. Sebisa mungkin, sehalus mungkin ya kita melakukan baik. Kalau dianggap ya susah, yang penting kebuka ya. Kalau makin halus kita melakukan penyayatan, makin cepat kering bagiannya. Nah, seperti inilah. Yang penting ini kebuka, tidak menutupi. Nah ini sudah mulai ngebentuk daun ya, walaupun masih kecil seperti ini. Ini harusnya lebih awal, kemarin saya lakukan penyayatan ya, sayat mawar, jadi tapi tidak apa-apa, ini tidak akan terlalu panjang ukurannya walaupun kita baru melakukan sayat mawar seperti ini. Saya lebih fokus ke yang sudah diproses ya, baik itu yang sudah jadi ataupun yang masih bahan. Jadi ini terabaikan ya, saya tanam begitu saja. Seperti ini. Terus yang ini juga kita lakukan penyayatan. Kita hilangkan bagian tapis yang membungkus tunasnya ini ya. Agar si tunas ini mekar ya ke samping dan mengalami proses penuaan itu lebih awal karena terkena panas dan angin. Sehingga jadi yang warnanya putih ini akan cepat menghijau. Nah, seperti ini saja, tidak apa-apa ya, kita buka. Saya potong di sini saja karena ini masih terlalu muda ya. Biasanya kalau yang masih berwarna putih seperti ini sangat disukai oleh semut ya. Jadi setelah kita lakukan penyayatan seperti ini, pastikan ini tidak akan diserang semut ataupun ulat juga. Biasanya kalau ke bagian yang masih putih ini sangat suka. Cukup dengan seperti ini ya.
termasuk lambat ya, contoh lambat melakukan sayat mawar, tapi tidak apa-apa, ini masih lumayan pendek ya, ukuran tunasnya belum terlalu panjang. Karena ini belum panas, saya biarkan dulu ya. Jadi kalau sudah cuaca panas bisa kita jemur dulu sebentar ya, agar agak mengering ya. Getah-getah yang ini tuh sangat disukai semut, dan ini sangat cepat ya tercium oleh semut, dan datang semut itu sangat suka pada bagian yang masih muda seperti ini, mungkin manis ya. Oke, seperti ini, cukup seperti ini ya. Kalau yang untuk pelepah, karena ini sudah menjadi pelepah, saya tidak sayat, saya cukup lengkungkan seperti ini, lenturkan seperti ini agar, nah ini juga sudah berbentuk daun walaupun masih kecil ya. Jadi tidak disayat seperti kelopak yang bawah seperti ini, karena memang ini lambat melakukan sayat mawar. Selanjutnya saya akan menambahkan media tanam ya, agar bagian pangkal tunas ini tertutupi, jadi biar tumbuh akar-akar baru. Kalau untuk bahan seperti ini, media tanam itu basing aja ya, karena masih mengandalkan nutrisi di dalam batok, jadi tidak terlalu pengaruh ya untuk media tanam, kecuali di usia-usia tertentu ketika nutrisi di dalam batok itu sudah habis. Nah itu otomatis media tanam harus benar-benar kita perhatikan ya. Kalau untuk usia-usia awal seperti ini tidak terlalu berpengaruh media tanam apapun ya. Sekarang saya hanya menggunakan pasir bangunan, karena pasir kali susah di tempat saya hanya menggunakan pasir bangunan, ataupun dicampur dengan sekam ya, sekam lapuk atau sekam bakar. Untuk akar bagus ya, untuk pertumbuhan akar itu bagus kalau media-media seperti ini ya, dibanding dengan tanah biasanya konturnya lebih keras, jadi si akar itu kurang leluasa untuk berkembang ya, untuk memanjang. Oke, mungkin cukup demikian ya. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini memberi manfaat, memberi inspirasi. Saran dan kritik silahkan sampaikan di kolom komentar. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan terus berkarya. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.